welcome back to YouTube channel my. Nggak bercanda pak. Sekarang saya lagi di Taman Proklamasi. Taman Proklamasi merupakan taman yang berlokasi di Jalan Proklamasi nomor 10 di Menteng, Jakarta Pusat. Taman ini bersejarah karena merupakan bekas kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur 56 yang kini bernama Jalan Proklamasi. Di sana juga berdiri sebuah tugu proklamasi yang merupakan sebuah peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Audrey-nya belum nyampe, jadi kita akan keliling-keliling alone. Penasaran gak sih kenapa Soekarno memilih rumahnya untuk diadakan upacara proklamasi? Jadi ceritanya sehari sebelum, pada 16 Agustus 1945, Bung Karno sengaja memilih halaman rumahnya untuk menyelenggarakan upacara proklamasi untuk mencegah kemungkinan terjadinya serangan yang dilakukan Jepang. Padahal sebelumnya, golongan muda menginginkan upacara proklamasi Indonesia digelar di lapangan Ikada secara besar-besaran. Tetapi setelah diskusi antara golongan tua dan golongan muda, akhirnya ditentukan untuk ditiadakan di halaman rumah Bung Karno saja. Beberapa tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kediaman Bung Karno dibongkar atas permintaan Bung Karno sendiri dan sudah menjadi tanah yang rata, sehingga dibangunnya beberapa monumen penting secara berkala dan juga sebuah taman. Dalam area taman itu berdiri 3 objek penting yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia, Tugu Petir, dan Monumen Proklamator Soekarno-Hatta. Jadi di sini itu ada kayak monumen 1 tahun Republik Indonesia. Pertama yang kita jumpai adalah 3 tugu dan monumen yang berbentuk obelisk kecil layaknya jarum. Tugu ini merupakan monumen pertama yang didirikan di taman tersebut, serta diresmikan oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Tugu itu memiliki tulisan atas usaha wanita Jakarta, penggambaran naskah kemerdekaan Indonesia, dan juga peta Indonesia. Tugu proklamasi ini sendiri diprakarsai oleh beberapa tokoh perempuan yang bergabung di dalam Pemuda Putri Indonesia atau PPI. Di antaranya adalah Nyonya Johanna Masdani, Mian Wiranata Kusuma, Zus Ratulanggi, dan masih banyak lagi. Sekarang ini apa ya? Ini apa ya? Selain tugu ini, juga ada tugu lainnya, yaitu Tugu Petir yang berbentuk linggis panjang dan dengan lambang kilatan petir di puncaknya. Monumen ini menandai tempat di mana Soekarno berdiri sambil membaca teks proklamasi. Selain itu, petir yang di puncaknya menjadi sebuah simbol bahwa Indonesia merdeka di luar perkiraan, seperti sebuah petir yang menyambar pada siang hari. Hai guys! Jadi ini udah nyampe di Taman Proklamasi dan sekarang hujan, kalian harusnya kita pakai payung. Jadi kalian harus menyaksikan perjalanan kita dengan cermat. Terakhir, pada kompleks ini juga terdapat monumen 2 patung pahlawan Soekarno-Hatta yang terbuat dari perunggu dan berukuran besar yang berdiri berdampingan. Mirip dengan dokumentasi foto ketika naskah proklamasi pertama kali dibacakan. Di tengah-tengah 2 patung proklamator, terdapat patung naskah proklamasi terbuat dari lempengan batu marmer hitam, dengan susunan dan bentuk tulisan mirip dengan naskah proklamasi asli yang diketik oleh Sayuti Melik dan tanda tangan asli Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu pada latar belakang patung-patung tersebut terdapat patung-patung monolitik bernomor 17 dengan yang tertinggi adalah 8 meter dengan 45 tonjolan di air terjunnya, melambangkan tanggal 17 Agustus 1945. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sekian dari kita. Makasih. Bye-bye. Kucing.